Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Nuraziza dengan NIM 230210006 dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat. Kali ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai definisi ilmu komunikasi. Tentu teman-teman semua tidak asing lagi bukan dengan kata komunikasi? Ya, komunikasi itu sendiri yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi pengetahuan atau perilaku seseorang. Nah, adapun menurut Larson dan Dance, definisi komunikasi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu tingkat observasi atau derajat keabstrakannya. Yang kedua, tingkat kesengajaan. Dan yang terakhir yaitu ada tingkat keberhasilan dan diterimanya pesan. Selanjutnya, dalam sebuah definisi komunikasi terdapat beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama, usaha. Yang artinya komunikasi dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Hah? Kok bisa? Ya tentu saja bisa teman-teman, karena misalkannya ada seseorang yang tidak bermaksud untuk berkomunikasi dengan kita, tetapi ia memberikan sebuah refleks dengan senyuman atau hal lainnya. Secara tidak langsung, pasti kalau ada yang senyum, kita juga balas dengan senyuman lagi kan. Nah, disitulah proses komunikasi tersebut terjadi. Seperti itu. Dan yang kedua, yaitu ada penyampaian pesan. Penyampaian pesan di sini terdapat 2 macam istilah komunikasi, yaitu intrapersonal communication yang artinya komunikasi terhadap diri sendiri, dan interpersonal communication yang artinya komunikasi terjadi antara 2 orang atau lebih. Komunikasi sendiri mempelajari bagaimana tentang perilaku manusia dalam usaha menyampaikan pesannya. Yang ketiga, ada antar manusia. Dalam hal ini maksudnya adalah komunikasi yang dilakukan pada saat orang sehat secara jasmani maupun rohani dan akal budinya. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari apa aja sih? Yang pertama, komunikator atau biasa kita sebut juga dengan pengirim pesan. Kemudian yang kedua ada pesan, yaitu informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada penerimanya. Setelah itu media. Kita ambil contoh media yang biasa kita gunakan sehari-hari, yaitu contohnya handphone, televisi, atau baliho, atau bisa juga dengan radio, atau bisa juga dengan pamflet, dan sebagainya. Selanjutnya adanya komunikan, yaitu orang yang menerima pesan, dan kemudian adanya pengaruh. Pengaruh di sini yaitu di saat kita berkomunikasi nih, jika terdapat perbedaan dalam perbuatan maupun pengetahuan antara sebelum atau sesudah pesan tersebut dikirimkan, maka bisa dikatakan seseorang tersebut sudah terpengaruh. Artinya terpengaruh di sini dalam proses berkomunikasinya, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada umpan balik atau feedback, dan yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan di sini yaitu sangat berperan penting ya dalam proses berkomunikasi. Kenapa sih kok lingkungan sangat berperan penting dalam proses berkomunikasi? Ya, karena lingkungan sendiri itu dapat digolongkan menjadi lingkungan fisik. Contohnya, misalkan kita lagi belajar nih, seorang mahasiswa itu sedang belajar di kelas, sedangkan di ruangan kelasnya itu ruangannya itu sangat panas. Itu kan pasti tidak nyaman, bukan? Dan juga ada lingkungan sosial, budaya. Contohnya kesamaan bahasa yang digunakan, adat istiadat atau status sosial akan menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi dalam proses keberhasilan komunikasi. Kemudian ada kondisi psikologis. Jadi sebelum kita berkomunikasi, kita harus terlihat terlebih dahulu siapa lawan bicara kita dan bagaimana kondisinya. Jangan sampai kita berkomunikasi dengan seseorang yang misalkan sedang terluka hatinya, sedang patah hati, sedang bad mood. Takutnya ketika kita ajak berkomunikasi malah menambah keruh suasana hatinya gitu loh teman-teman ya. Selanjutnya ada dimensi waktu. Contohnya dimensi waktu di sini yaitu kita ambil contoh mahasiswa yang sedang belajar dengan dosennya pada saat jam makan siang. Nah, otomatis mahasiswa tersebut fokusnya sudah terbagi dong antara belajar
istirahat dan jam makan siang. Jadi proses penyampaian informasi yang disampaikan oleh dosennya itu tidak terserap dengan baik atau kurang efektif, seperti itu teman-teman. Lanjut, di sini ada fungsi komunikasi, yaitu fungsi komunikasi menurut Harold Glaswell, yaitu yang pertama, manusia dapat mengontrol lingkungannya, beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada, dan yang terakhir yaitu melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Sedangkan secara umum, fungsi komunikasi itu sendiri yaitu yang pertama, dapat menyampaikan pesan, pikiran atau perasaan, tidak terasing atau terisolasi dari lingkungannya, kemudian dapat mengajarkan atau memberitahukan sesuatu, selanjutnya dapat mengetahui atau mempelajari dari peristiwa di lingkungannya, kemudian dapat mengenal diri sendiri, selanjutnya dapat memperoleh hiburan atau menghibur orang lain, lanjut dapat mengurangi atau menghilangkan perasaan tegang, dapat mengisi waktu luang, dan dapat juga menambah pengetahuan, dan dapat merubah sikap serta perilaku kebiasaan. Kemudian dapat membujuk atau memaksa orang lain agar berpendapat. Kemudian ada bersikap atau berperilaku sebagaimana yang diharapkan. Kemudian menurut Joseph A. DeVito terdapat prinsip-prinsip komunikasi. Di antaranya komunikasi tak terhindarkan. Contohnya ketika ada seseorang yang sedang melirik kita, nah otomatis kita itu refleks kan melirik balik, dan disitulah proses komunikasi tak terhindarkan tersebut terjadi. Selanjutnya adalah komunikasi adalah paket isyarat. Pada dasarnya perilaku komunikasi dapat melibatkan pesan verbal dan non-verbal sekaligus dalam satu paket. Misalnya seorang penyiar radio yang hanya dapat kita dengarkan suaranya saja, di mana dengan intonasi suara, ekspresi suara, dengan kata-kata, dan berbagai nada yang seolah sesuai menggambarkan perasaannya. Penyiar tersebut sangat mungkin menggunakan mimik wajah dan berbagai anggota tubuhnya dilakukan tanpa kita ketahui atau melihatnya secara langsung. Lanjut, ada komunikasi adalah proses penyesuaian. Komunikasi mencakup dimensi isi dan hubungan. Komunikasi melibatkan transaksi simetris dan komplementer. Komunikasi adalah proses transaksional, misalnya terjadi tawar-menawar ketika kita sedang membeli sesuatu. Kemudian ada rangkaian komunikasi dipunktuasi, dan yang terakhir yaitu komunikasi bersifat tak reversible. Lanjut, ada tipe-tipe komunikasi, yaitu komunikasi dengan diri sendiri atau bisa disebut dengan intrapersonal communication, yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Pasti kalian pernah mengalaminya, bukan? Contohnya seperti kita berbicara di depan cermin, pastinya hampir semuanya sudah melakukannya. Kemudian komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, sedangkan berdasarkan sifatnya, komunikasi antar pribadi dibedakan menjadi dua macam, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi kelompok. Lanjut, ada komunikasi publik, misalnya public speaking, berkomunikasi dengan halayak, dan terakhir yaitu komunikasi massa. Tujuan komunikasi dibagi menjadi 6, yaitu menemukan, berhubungan, meyakinkan, bermain, membentuk citra diri, mempersuasi, atau membujuk. Terdapat banyak cara untuk memahami diri dalam komunikasi. Salah satunya adalah yang dikenal dengan Johari Window. Johari Window digambarkan dengan segi 4 dengan jumlah 4 bidang, yaitu yang pertama, open atau terbuka, yaitu segala bentuk informasi tentang diri kita yang secara umum diketahui oleh orang lain. Misalnya, nama, agama, jenis kelamin, seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ada blind atau buta. Nah, kalau ini misalnya nih, kita itu berbuat salah ke orang lain, tapi kita tidak sadar melakukan kesalahan tersebut. Seperti itu contoh dari blind atau buta. Lanjut ada tidak diketahui atau unknown. Yang contohnya itu misalnya seseorang yang sedang tidur, lalu dia ngigo atau ngelindur. Jadi kondisi di mana diri sendiri tidak menyadarinya, begitupun orang lain, seperti itu. Kemudian ada tersembunyi atau hidden,
Jadi setiap individu itu kan punya privasi, nggak semuanya yang ada dalam diri kita itu bisa kita share atau bagikan ke orang lain. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Perbedaan antara teori dan model menurut Littlejohn dan Hawes, yaitu teori adalah sebuah penjelasan atau explanation, sedangkan model hanya merupakan representasi atau representation. Berdasarkan hal tersebut, model komunikasi dapat diartikan sebagai representasi dari suatu peristiwa komunikasi. Menurut Deleuze, terdapat 4 fungsi model dalam konteks ilmu pengetahuan sosial, yaitu mengorganisasikan, model membantu menjelaskan, fungsi heuristik, dan fungsi prediksi. Melalui model, kita dapat memperkirakan tentang hasil atau akibat yang akan dapat dicapai. Model dasar komunikasi yang pertama yaitu model komunikasi berlan, yaitu ada komunikasi intrapersonal dan interpersonal, seperti yang sebelumnya telah dibahas. Lanjut model komunikasi Lasswell. Menurut Lasswell, terdapat 5 pertanyaan sederhana yang digambarkan sebagai model komunikasi, yaitu siapa komunikatornya, mengatakan apa pesannya, dengan saluran apa medianya, kepada siapa halayaknya, dengan akibat apa dampaknya. Kemudian model sirkulasi sirkuler dari Osgood dan Schramm. Model komunikasi Gardner, model verbal mencakup 10 unsur yaitu someone. Someone di sini yaitu ada komunikator dan komunikan persepsi. Selanjutnya ada perceive and event yaitu persepsinya. Dan yang selanjutnya ada and react atau reaksinya. Kemudian ada in a situation, situasi fisik, situasi di sini bisa situasi fisik, psikologi atau sosial. Selanjutnya ada through some means atau saluran atau media, to make available materials. Di sini ada distribusi dan administrasinya. Selanjutnya ada in some form, bentuk, struktur dan polanya. And context, selanjutnya ada konteks dan setting. Conveying content, makna dari pesannya. Of some consequence, yaitu akibat dan hasilnya. Dengan demikian, komunikasi menurut Gardner adalah suatu proses di mana seorang komunikator atau komunikannya itu mempersepsikan suatu objek peristiwa dan bereaksi dalam suatu situasi dengan menggunakan alat atau saluran tertentu agar sesuatu yang disampaikan tersebut menjadi ada, kemudian dalam bentuk dan konteks tertentu dengan makna atau arti tertentu dan dengan tujuan memperoleh suatu akibat atau hasil tertentu. Kemudian yang kelima yaitu ada model komunikasi relay and relay. Yang keenam ada model komunikasi Newcomb. Kemudian ada model komunikasi Shannon and Weaver model. Komunikasi ini melibatkan 7 komponen komunikasi, yaitu yang pertama ada information source atau sumber informasinya itu dari mana. Kemudian ada message yaitu pesannya. Mohon maaf ya teman-teman, bahasa Inggris saya masih belepotan. Kemudian ada transmitter atau alat atau saluran penyampaiannya. Kemudian ada sinyal, tanda atau sinyalnya itu seperti apa, bagus atau tidak, lancar atau tidak. Receiver yaitu alat penerimanya. Destination itu sasaran penerima pesannya. Noise search atau sumber gangguan. Dan yang terakhir ada model komunikasi Deafler. Model komunikasi Deafler ini menggambarkan proses komunikasi melalui media massa, yaitu komunikasi massa, di mana di dalamnya terdapat 8 komponen proses komunikasi massa, yaitu yang pertama ada source, kemudian ada transmitter, kemudian ada channelnya, ada receivernya, kemudian ada destinationnya, kemudian ada noise, ada mass medium device atau sarana medium massanya, dan feedback device atau sarana penyampaian umpan balik. Oke, lanjut ya teman-teman. Model pengaruh komunikasi ada model stimulus response,
Kemudian model pengaruh psikologis TV dari Comstock. Kemudian ada model komunikasi dua tahap Cates dan Lazarsfeld. Kemudian ada model spiral keheningan Noel Newman. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Di sini saya akan membahas faktor penentu keberhasilan komunikasi. Yang pertama itu adanya gangguan semantik. Gangguan semantik ini gangguan yang berkaitan dengan bahasa. Dan untuk cara mengatasinya sendiri yaitu harus seorang komunikator ini harus memahami siapa komunikannya, apa latar belakang pendidikannya, budayanya, status sosial ekonominya, dan sebagainya. Lanjut, terdapat pengetahuan yang baik atau mempunyai pengetahuan yang baik atas komunikan akan menentukan sukses tidaknya pesan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu ada kondisi psikologis. Kondisi psikologis di sini tentu sangat berpengaruh ya teman-teman dalam proses menyampaikan pesan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Karena apa? Karena kondisi psikologis ini berpengaruh dalam menyampaikan pesan, bagaimana pesan yang dikirimkan ini berhasil mempengaruhi lawan bicaranya atau tidak gitu. Berhasil atau tidak proses penyampaian pesan kita. Kemudian adanya gangguan teknis. Gangguan teknis kita ambil contoh, kita kan seorang mahasiswa teman-teman. Kemudian kita itu akan mempresentasikan sebuah tugas yang telah kita kerjakan, dan sedangkan infokus yang akan kita gunakan ini ternyata rusak. Nah, di situ kan terhambat tuh. Nah, maka dari itu termasuk salah satu gangguan teknis dalam proses berkomunikasi. Lanjut, kita sedang menelpon, kemudian ada suara bising dari suara motor lewat, suara kendaraan lewat gitu ya, atau mungkin bahkan suara tetangga kita yang sedang karaoke dengan volume yang tinggi gitu. Itu kan salah satu proses menghambat komunikasi juga. Kemudian ada lingkungan, kemudian ada waktu, dan yang terakhir yaitu citra. Nah, kita udah masuk di penghujung aja nih. Yang terakhir ada pesan dan makna menurut Broadback. Terdapat 3 macam makna, yaitu makna referensial, jadi makna suatu istilah mengenai objek, pikiran, ideal, atau konsep yang ditunjukkan oleh istilah tertentu, misalkan kendaraan. Nah, kendaraan ini kan dapat diartikan luas nih. Ada kendaraan misalkan mobil, motor, beca, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu ada makna yang menunjukkan arti suatu istilah sejauh dihubungkan dengan konsep-konsep lain. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu ada makna intensional. Selanjutnya, Little John menyimpulkan 3 dimensi tentang makna, yaitu yang pertama ada dimensi referensial, dan yang kedua ada dimensi eksperensial, dan yang terakhir ada dimensi purposif. Nah, di dimensi purposif ini contohnya misalkan penyebutan aku dan kamu nih. Mungkin ada suatu daerah atau suatu kota gitu yang mengatakan kalau misalkan aku dan kamu itu terdengar seperti kita suka. Padahal ya biasa aja, tapi karena kebiasaan bahasa dari suatu daerah tersebut atau dari satu kota tersebut yang biasa manggilnya lo dan gue, dan ketika berubah menjadi aku kamu itu terdengar seperti ada sesuatu seperti itu. Sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.